Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Kristina Retno Caroko, mahasiswi Magister Teologi Sekolah Tinggi Injili Indonesia Yogyakarta. Saya akan membawakan materi dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23, keutamaan Kristus. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Tema kita adalah keutamaan Kristus. Setiap orang mengharapkan paling baik, nomor satu atau paling unggul dari lainnya. Untuk membuktikan bahwa ia lebih baik dari lainnya, dimunculkan alat-alat tes psikologis, sosial, budaya atau alat-alat ukur lainnya untuk mengetahui kualitasnya. Rasul Paulus memaparkan kualitas atau keutamaan Tuhan Yesus di atas segalanya. Bukti-bukti keutamaan Tuhan Yesus dari segalanya. Satu, yaitu Yesus adalah Allah, pasal 15 sampai dengan 17. Rasul Paulus mengajarkan tentang doktrin kristologi kepada jemaat Kolose agar kepercayaannya tidak goyah oleh pelajaran-pelajaran sinkretisme. Satu, Yesus adalah Tuhan sebagai gambar Allah, pasal 15. Kristus adalah gambar Allah, who is the image of invisible God, image of the God, icon, ekenes, essential form, sama dengan aslinya, sebab Kristus adalah Allah sejati. Kemuliaan Allah nampak dalam Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Suci ada pada Kristus. Keilahian Yesus Kristus dinyatakan melalui kebangkitannya di antara orang mati. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Keunggulan Yesus Kristus nampak dalam kehidupannya di dunia. Kemahakuasaannya dinyatakan dalam pelayanannya, meneduhkan angin ribut, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kemahakasihnya memberi makan orang-orang yang kelaparan, mengampuni perempuan berdosa, bahkan mengampuni dosa orang-orang percaya. Kemahasuciannya tidak ada norma apapun yang dilanggar, dibuktikan oleh pengadilan Pontius Pilatus. Matius 27 ayat 23 sampai dengan 24. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan yang kedua adalah Yesus adalah yang sulung, awal segala zaman menciptakan dunia, pasal 16. Makna sulung sudah ada lebih dahulu,
sebelum lainnya ada. Kristus ada terlebih dahulu, sebelum segala sesuatu ada, sebab Dia yang mengadakan atau menciptakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Keberadaan Kristus disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang sedang menyecar keberadaannya yang mengherankan. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Dan yang ketiga adalah Yesus adalah yang utama, pusat segala ciptaan, pasal 7 ayat 17. Kristus yang utama, pengertian utama adalah kedudukan atau pangkat tertinggi, baik di surga maupun di bumi. Sebagai penghulu, pemimpin para malaikat atau pemimpin, pengatur sistematika alam semesta dalam kehendaknya. Yang kedua adalah gembala. Kristus menggembalakan umat pilihan Allah dalam perjanjian lama, yaitu bangsa Israel, dan dalam perjanjian baru, gereja Tuhan atau umat pilihan Tuhan yang istimewa. Yang kedua, Yesus adalah juru damai, pasal ayat 18 sampai dengan 20. Ia adalah kepala gereja. Kristus yang kepala, Kristus yang yaitu kepala tubuh, yaitu jemaat. Jemaat atau gereja bukan organisasi sekular, tetapi rohani yang dipimpin langsung oleh Kristus. Semua aktivitas dan program kerja gereja harus sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu asas kasih vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kedua adalah Kristus yang imam besar, mengadakan grafirat, menghubungkan tentang pengampunan dosa antara umat dengan Allah. Kristus penanggung segala dosa dan menjadi korban kudus untuk selamanya. Bilangan 16 ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Kemudian Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kemudian yang kedua adalah Yesus adalah Tuhan dan manusia sejati. Ayat yang ke-19, sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah seperti kekekalan, maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa, semuanya ada pada Kristus. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan sejati. Kemudian Yesus manusia sejati. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus yang manusia sejati itu, ia memiliki tubuh manusia, ia memiliki jiwa dan roh manusia, ia memperagakan sifat-sifat manusia, dan ia diberi nama-nama manusia. Sebutan anak manusia ada terdapat lebih dari 80 kali, disebut juga anak Daud. Paulus menyebut Yesus seorang manusia dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang ketiga, akan memerintah sebagai Raja kekal, menciptakan atau mendamaikan dunia, pasal ayat yang ke-20. Memperdamaikan dengan dirinya. Sebab dosa, manusia pisah dengan Allah, maka manusia berusaha dengan model kepercayaan dan agama untuk menghubungi Allah. Kristus yang hakim-hakim di dunia dalam amar putusannya dapat menjadi tidak adil, sebab hanya berdasar fakta-fakta lahiriah. Kristus mengadili dengan fakta-fakta yang tersembunyi, ialah hati. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang Kau beritakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pengadilan universal disampaikan dalam Wahyu 20:11-15. Yesus Kristus akan mengadili semua orang yang namanya tidak tersurat dalam buku kehidupan.
Wahyu 20:11-15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kemudian Kristus Raja Kekal. Orang Israel sadar bahwa Yesus Kristus adalah rajanya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kristus bukan saja raja bagi Israel, tapi bagi raja-raja di bumi. Dalam Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia dan juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kemudian terakhir Kristus Raja Kekal yang akan mendamaikan dunia. Dia yang akan menjadikan langit dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Terdapat dalam Wahyu 21. Aplikasi dari keutamaan Kristus menjadi ciptaan baru karya Yesus terdapat dalam ayat 21 sampai dengan 23. Satu, yaitu diperbarui oleh Yesus, ditebus oleh darah Yesus, ayat 21 sampai dengan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran sepertinya yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kristus sedia mati untuk mengganti dosa-dosa manusia di kayu salib. Manusia kembali kudus sebab darah penebusan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan adalah karya Yesus Kristus sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib. Jemaat menjadi umat istimewa dan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Gaya hidup Kristus harus menjadi gaya jemaat sebagai orang-orang istimewa, sebagai terang dunia. Yang kedua, yaitu tindakan-tindakan jemaat Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan yang terakhir yaitu jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan dalam masa kini, kita harus meningkatkan iman kita dengan rajin beribadah jika gereja kita masih mengizinkan ibadah tatap muka, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini buat kita lebih mempercayai dan menguatkan kita bahwa Kristus adalah Allah yang sulung dan utama. Ia adalah kepala gereja yang akan memerintah sebagai Raja Kekal. Tuhan sedang mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan ini karena kita percaya Tuhan yang kelak akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru untuk kita bersama-sama masuk di dalam. Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Amin.